saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa di Indonesia ini ya, yang lebih parah dari oknum polisi adalah adanya mafia hukum. Mafia hukum ini tidak sendiri, bukan satu oknum sendiri. Kalau teman-teman melihat sekarang kasus Brigadir J, saya mau kasih tahu sesuatu yang jauh lebih bahaya dari kasus Brigadir J, teman-teman. Yaitu ini, oknum mafia hukum ini. Yang dimana ini adalah kerjasama, teman-teman, antara oknum polisi, oknum jaksa, sama oknum hakim, teman-teman. Indonesia ini sekarang sudah sangat rawan. Orang-orang baik ini dipenjarakan, orang-orang baik ini dikriminalisasi. Mau kasih contoh, seorang lawyer baik lain yang dikriminalisasi. Dan lawyer ini adalah dulu mantan klien saya, teman-teman, ya. Jadi ini ada yang namanya Ibu Farida, 4 kali menang di pengadilan. Advokat ini justru dijadikan tersangka. Mati nggak lu? Jadi teman-teman, ini cerita tentang Ibu Farida. Dia adalah seorang advokat, doktor hukum, S3 hukum. Lulusannya juga bukan Universitas ECC, teman-teman. Universitas lulusan dia UI, Universitas Indonesia. Jangan hanya berfokus di kepolisian. Kepolisian itu perkara paling sepele, teman-teman. Yang paling brengsek itu, banyak brengsek itu justru di kejaksaan sama kehakiman, teman-teman. Saya kasih tahu sama teman-teman, jaksa-jaksa. Karena kenapa? Polisi itu cuma ngumpulin alat bukti, taruh di pengadilan. Nanti jaksa sama hakim itu yang bersidang berdua. Mereka yang bersidang, teman-teman. Mereka lah nanti yang bisa bikin orang benar jadi salah, orang salah jadi benar. Krisis kebohongan ini negara darurat. Saya setuju. Dan saya mau merangkul semua pihak, semua, bukan cuma FPI, teman-teman, bukan cuma FPI. Saya juga sudah kontak FBR, saya sudah kontak NU, saya sudah kontak Muhammadiyah. Saya mau rangkul mereka semua, teman-teman. Tujuannya apa? Perbaikan negara ini. Mau sampai kapan kita ini dibodohi, disuruh berantem satu sama lain? Yang ada cuma ucapan kebencian, berantem satu sama lain. Teman-teman ingat, kita jangan berperang sesama warga negara, teman-teman. People is power. Kita harus melawan oknum-oknum penguasa lalim. Kita harus melawan oknum aparat penegak hukum. Oknum, saya bilang, teman-teman, ya. Saya tidak meminta kalian untuk menggulingkan pemerintah. Bukan. Kalau ada kesalahan mereka, kita kritik, kita tahu, kita kritik. Supaya apa? Supaya pemerintah itu membenahi diri dia sendiri. Karena kalau kita yang melawan pemerintah, jadilah kita dibilang makar. Jadilah dibilang kita memberontak. Jangan memberontak. Kalau ada kesalahan dari pemerintah atau oknum aparat, gaungkan di media, teman-teman. Biar mereka ada rasa malu di situ. Ya. Video Quotient TV ini bukan video yang melawan pemerintah, bukan video yang membela FPI. Saya tidak setuju dibilang membela FPI. Lebih banyak orang-orang Kristen saya bela kok, bukan orang-orang Muslim. Apalagi mulai ada yang jelek-jelekin bilang bahwa kami ini kadrun. Kadrun dari mana kadrun? Kita ini manusia, bukan kadal gurun. Tapi saya suka tantangan dalam hidup. Saya suka perjuangan. Dan saya suka bantu orang. Ya, orang manapun datang ke saya, bisa saya bantu, saya coba, saya bantu. Terlepas dari suku, agama, ras dia. Mau dia suku Dayak kek, mau dia suku Aborigin kek, mau Arab kek, mau pribumi kek, mau Cina kek, mau Arab kek, mau apa kek, ya. Mau agama Kristen, mau agama Islam, minta tolong ke saya bantu. Bukan berarti saya sama dengan mereka loh, teman-teman. Maksudnya adalah, kalau saya bantu orang Islam, bukan berarti saya pro-Islam. Grow up lah kita, dewasa. Saya harap kalian semua tuh peduli pada negara Indonesia. Dan ini benar-benar harus dibenahi. Kalau enggak, orang-orang pintar ini kayak Ibu Farida itu akan pergi, teman-teman.
kita akan kehilangan permata-permata Indonesia. Orang-orang sumber daya manusia yang hebat-hebat itu akan hilang, teman-teman. Kalah sama oknum, teman-teman. Dan ini aja satu, ya, yang bikin hati saya sedih. Kenapa? Karena hukum di Indonesia ini mati. Fondasinya ini mati. Hukum di Indonesia ini mati, fondasinya mati, teman-teman. Jadi negara ini berdiri di atas kebohongan. Kenapa? Karena selama ini presiden yang kita cintai selalu bilang hukum adalah panglima. Tapi nyatanya uang adalah panglima, teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih, saya kalau mau sogok pengadilan negeri bisa. Mereka tuh udah buka pintu. Kalau mau sogok pengadilan negeri itu bisa, teman-teman. Kalau saya mau bebas di pengadilan negeri, tinggal bayar, lepas. Jadi, teman-teman, Alvin Lim tuh nggak peduli dengan diri dia sendiri. Saya nih sakit kerja, capek, ya, buat bantuin masyarakat. Dan mau kapan Indonesia mau maju, teman-teman? Mau kapan Indonesia maju? Jadi saya undang teman-teman, marilah kita bersatu. Terlepas dari kalian agama apa, terlepas dari kalian suku apa, kita benahi negara ini. Ada monumen Brigadir J atau tidak ada Brigadir J, kita benahi. Karena kenapa? Penjahat-penjahat seperti Ferdy Sambo itu nanti akan lepas, teman-teman. Mark my word, tidak akan dihukum mati. Tidak akan dihukum mati. Yang seperti itu tuh hukumannya pendek mereka. Apalagi kejaksaan, jaksa agung ada utang budi sama Ferdy Sambo, teman-teman. Jangan lupa, yaitu kebakaran gedung Bundar. Itu direktur Tipidumnya adalah Ferdy Sambo. Jadi jangan harap Ferdy Sambo dihukum panjang, jangan harap. Berani taruhan saya. Ya, berani taruhan saya. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tidak mau berjuang, siapa lagi? Saya nggak apa-apa masuk penjara 4 tahun 6 bulan. Ya, saya udah jalani 9 bulan, jalanin paling setengah, keluar. Ya kan? Tetapi bukan di situ masalahnya. Masalahnya berarti kita nih, Indonesia nih kalah dengan mafia hukum, teman-teman. Kalau saat ini Alvin Lim saja bisa dikriminalisasi, saya yang super bawel, super vokal aja bisa dikriminalisasi, teman-teman. Bagaimana nasib teman-teman nanti?